pembelian solar atau APMS di Jalan Sedadap, Kecamatan Nunuan Selatan, Kabupaten Nunuan meninggal dunia karena dianiaya oleh suami rekan kerjanya pada Jumat 25 Juni 2021. Korban tewas setelah dianiaya hingga mengalami luka di bagian leher dan juga perut. Pasca kejadian, korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang. Berdasarkan informasi, korban juga sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya kemudian tidak bisa diselamatkan. Informasi yang beredar, pelaku penikaman terhadap korban juga langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Bagaimana informasi terkininya terkait kasus ini telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis di sana. Halo Febri. Ya, halo Nila. Febri, bisa dijelaskan bagaimana kronologi petugas APMS di Nunuan ini ditemukan tewas? Baik. Sebelumnya pada sekira pukul 10.15 pagi tadi, seorang petugas agen minyak dan solar di Cahaya Makarano di Jalan Sedadap, Kecamatan Nunukan Selatan, tewas digorok dan 52 tahun, beralamat di Jalan Manunggal Bakti RT 20 Timur. Sementara pelaku bernama Tamrin 45 yang merupakan anak buah kapal KM Anuali. Kebetulan kapal tersebut sedang bersandar di pantai Ciputat. Dari keterangan yang dihimpun, dari AKP Perasuran AKP Muhammad Karyadi mengatakan bahwa saat kejadian korban saat itu berada di aktivitas pada bekerja bersama dengan rekan-rekannya, termasuk salah satu rekannya adalah bernama Ida, istri daripada pelaku, dan juga bersama dengan 3 rekan lainnya, dan orangnya Alex, Ika, dan Gafar. Jadi sekira pukul 10.15 tersebut, pelaku dan rekan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Matic, dan pada saat itu dilihat pelaku bersangkutan mengambil sepeda motornya lalu berlari menuju istri korban, yang saat itu korban sedang berdiri setengah jongkok di depan dispenser premium. Jadi dari arah belakang pelaku membacok leher korban dan kemudian menusuk pada bagian perut dan punggung. Jadi saat kejadian itu korban terjatuh dengan posisi terlentang. Melihat itu kemudian korban sempat dilarikan ke Puskesmas Nunukan Selatan karena kondisinya kritis, akhirnya dilarikan ke RSUD Nunukan. Dan pada saat setelah membacok korban sendiri, pelaku sempat membunuh parangnya di TKP dan kemudian pergi menyerahkan diri di Mapolres Nunukan. Dan setelah diinterogasi informasi dari unit Reskrim Polres Nunukan juga, tindakan tersebut yang dilakukan oleh pelaku berawal dari adanya dugaan hubungan gelap atau cemburu buta yang dilakukan oleh istri pelaku bernama Ida tadi. Dan sebelumnya Ida tersebut sempat menikah siri pada tahun 2017 dan kemudian 2019 sempat berpisah. Namun hubungan pernikahan siri itu sudah berakhir, tapi pelaku tidak menerima keadaan itu. Akhirnya percecokan itu kemudian memuncak pada saat pelaku mengetahui bahwa Ida memiliki hubungan khusus dengan rekan kerjanya, korban tadi. Kemudian pada dini hari tadi malam, pelaku sempat mendatangi rumah Ida untuk membunuhnya dengan cara membakar rumah istri pelaku tersebut. Namun aksi itu gagal. Sebelumnya juga pelaku sempat membawa minyak panas, lalu karung bodi dan korek api untuk bakar, namun aksi itu gagal. Dan pada pagi harinya karena tidak puas, pelaku sempat pergi ke pasar untuk membeli sejumlah parang dengan harga 130.000 untuk dia melakukan pembunuhan ke rekan kerja istri-istrinya di APMS. Gila. Baik, Febri, ini kan pelaku setelah melakukan sederet aksinya juga langsung menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Sudahkah ada keterangan dari pelaku mengapa ia akhirnya setelah melakukan beragam aksinya langsung menyerahkan diri pada pihak kepolisian? Ya, dari keterangan yang kami himpun dari unit Reskrim Polres Nunukan, setelah melakukan kejadian itu pelaku menyerahkan diri lantaran melakukan itu. Ada penyesalan dari pelaku setelah melakukan aksinya. Baik. Apa hukuman? Baik, apa hukuman yang kemudian dijatuhkan pada terhadap pihak kepolisian pada pelaku? Sudahkah ada informasi, Febri? Baik, terhadap pelaku diperkenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Bismillah.
Berarti pihak kepolisian juga saat ini telah mengonfirmasi bahwa motif dari aksi pelaku melakukan pembunuhan ini karena motif asmara, begitu? Ya, betul Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kabag Humas Polres Nunuan AKP Muhammad Karyadi. Berikut selengkapnya untuk Anda. Menuju ke korban dengan membungkus 9 orang ya. Kemudian mendatangi korban Anwar yang saat itu korban posisinya lagi berada di dispenser premium ya, yang paling ujung berdiri agak setengah jongkok. Kemudian pelaku mendatangi, kemudian langsung menimpas di bagian leher korban bagian belakang, kemudian di bagian kepala, kemudian menusuk di bagian mulut dan punggung. Jadi ada 4 sabetan parang yang mengarah ke korban. Kemudian juga dikeluarkan pada pagi harinya pelaku langsung menuju ke pasar Yamaker, kemudian membeli 1 bilah barang